A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadil Fatih liman qal khatim wa saqana nasir al-haq wal haq wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadri mabradi ma ba'd. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi 'ulum barakati wa asrarihi wa anwarihi fitini wa dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Amin. Makalah keberapa? 30 Anbatul Hukama 34 itu Anbatul Hukama itu ya? Wal maqalah rabi'ah wa salasun, maqalah yang ke-34 An ba'dil hukama, diriwayatkan daripada sebagian ulama-ulama ahli hikmah. Man barang siapa istaghala, menyibukkan siapa man bisyahawati, dengan beberapa syahwat, wala buddha maka wajib, wala buddha maka tidak boleh tidak, lahu bagi man minan nisa'i, daripada perempuan. Man barang siapa minta nawulin nisa'arnya, mengambil daripada mengambil perempuan. Jadi kalau orang menyibukkan dengan syahwat ya, maka wajib baginya untuk mengambil perempuan. Waman, dan barang siapa istaghala, menyibukkan siapa man bijam'il mal, dengan mengumpulkan harta benda, fala buddha maka tidak boleh tidak, lahu wajib, lahu bagi man minal haram, daripada haram. Artinya kalau yang pertama menyibukkan dengan perempuan, apa itu syahwat-syahwat, maka salah satu syahwat terbesarnya adalah lawan jenisnya itu. Kalau orang sibuk dengan harta bendanya, maka dirinya juga akan terkena dengan makan-makan yang ambil perkara-perkara yang haram. Minal wuku, artinya akan terjatuh, daripada jatuh ilmi fil haram, di dalam keharaman. Waman, dan barang siapa istaghala, menyibukkan siapa orang bimana fi'il muslimin, dengan kemanfaatnya orang-orang Islam, fala buddha maka tidak boleh tidak, artinya wajib, lahu bagi man minal mudarati, daripada membuat kebaikan, minal mudarati, daripada membuat kebaikan, min mulatofatihim, artinya dari bersifat lemah lembut kepada muslimin, bil qauli, dengan ucapan, wal fi'li, dan pekerjaan. Jadi kalau ingin sibuk supaya dirinya ada manfaat kepada orang-orang Islam, maka dirinya harus berbuat lembut, baik ucapan maupun pekerjaannya kepada kaum muslimin. Waman, dan barang siapa istaghala, menyibukkan siapa man bil ibadati, dengan ibadah, fala buddha maka wajib, langsung fala buddha maka tidak boleh tidak, dalam kurung wajib, lahu bagi man minal ilmi, daripada ilmu. Kalau kamu ingin beribadah, sibuk dengan ibadah, maka jangan hanya ibadah saja, kamu harus tahu ilmunya. Idla tasihhu, karena tidak akan sah. Idla tasihhu, karena tidak akan sah. Apa al-ibadatu, aba ibadah, illa bil ilmi, kecuali dengan ilmu, bi kaifiyatiha, dengan tata caranya ibadah, dengan tata cara. Kaifiyah itu, kaifa itu bagaimana, kalau kaifiyah tata caranya,
bikaifiyatiha, dengan tata caranya ibadah. Wal maqalah al-khamisah wassalasun, makalah yang ke-35, an Ali radhiyallahu anhu wa karrama wajhah. An Ali, diriwayatkan daripada Imam Ali radhiyallahu anhu, radhiyallahu, semoga memberikan ridha siapa Allah anhu kepada Imam Ali, wa karrama wajhah, wa karrama, dan semoga memuliakan siapa Allah wajah, pada wajahnya Imam Ali. Inna ashabal a'mali, sesungguhnya serepot-repotnya atau serepot-repotnya beberapa amal itu arba'u khisalin, ada 4 beberapa macam. Paling repot-repotnya suatu amal kebaikan itu 4 macam ini. 4 macam. Yang pertama, al-afu, memberikan maaf indal ghadab, ketika marah. Ketika marah itu terus memberi maaf sama yang dimarahi itu repot. Repot apa tidak? Repot. Lagi marah-marah langsung hatinya, oh saya maafkan, gitu ya. Berat, ini berat ya. Rawa meriwayatkan, ruya diriwayatkan, ana sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, man, barang siapa, kaffa, menahan siapa man, ghadabahu, pada marahnya man, kaffa, maka akan menahan, kaffa, maka akan menahan siapa Allah anhu, daripada man, azabahu, pada siksaannya man. Barang siapa bisa menahan marahnya, maka Allah juga akan menahan untuk tidak menyiksanya. Warawa, dan meriwayatkan, waruya, dan diriwayatkan, anau, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, bersabda sahabat Nabi, man, barang siapa, kafa, bisa menahan siapa man, ghadabahu, pada marahnya man, wabasato, dan melapangkan siapa man, ridhahu, pada ridhonya man, wabadala, dan menyerahkan siapa man, ma'rufahu, pada kebaikannya man. Artinya dirinya mampu untuk menahan marah, mampu melapangkan ridhonya, memberikan ridho kepada yang dimarahi, menyerahkan kebaikan-kebaikannya, artinya dirinya justru berbuat baik kepada yang dimarahi. Wa wasala, dan menyampaikan siapa man rahimahu, pada kasih sayangnya man. Wa adda, dan menunaikan siapa man amanah, atau pada amanahnya man. Adkhala, maka akan memasukkan hu, kepada man siapa Allah azza maha mulia, wa jalla maha agung siapa Allah, yaumal qiyamati, di dalam hari kiamat, fi nuri, di dalam nurnya Allah al-a'zam, yang maha agung. Masya Allah. Rawa meriwayatkan kepada hadis apa, At-Tailami, Imam Tailami. Jadi yang penting menahan marah, ya, marah yang didasari oleh amarah nafsu. Tapi kalau umpamanya permasalahannya adalah seperti ini, kalau kamu umpamanya di rumah, kita ini kan harus menahan marah, kamu lagi dirampok, kamu harus membela diri. Kalau seperti itu harus membela diri kamu, karena itu hak kamu punya hak. Yang penting bukan marah karena nafsu itu, ya. Contohnya adalah Imam Ali. Imam Ali itu pernah lawan dengan seorang yang kafir yang sangat luar biasa. Dia itu sudah membunuh beberapa sahabat. Perang tanding sama Imam Ali, terus akhirnya dia senjatanya terlepas, tinggal mau ditebas saja, maka orang itu meludahi Imam Ali. Mau ditebas, meludahi Imam Ali.
Begitu diludahi, ini orang mau ditebas, langsung sama Imam Ali dilepaskan, langsung ditinggalkan. Terus para sahabat, kenapa kau tinggalkan? Ketika saya perang yang pertama itu perang karena Allah, murni karena kami jihad fisabilillah. Ketika dia sudah meludahi saya, takutnya saya itu karena emosi pribadi saya, bukan karena Allah. Jadi karena ditakutkan emosi pribadi saya, bukan karena Allah. Nah, ini yang penting. Jadi kamu harus bisa membedakan antara marah kamu karena pribadi atau karena Allah. Kalau kamu di rumah, kamu punya istri kamu mau diganggu sama orang lain, terus kamu yang penting aku sabar ya Allah, sabar saja, itu namanya kamu bento. Kamu bahlul ya, paham apa paham? Kamu di rumah mau dirampok, ya Allah aku sabar ya Allah, monggo persilahkan, itu silakan diambil ya Allah. Namanya kamu bahlul, itu namanya pengecut. Paham apa paham? Mana tadi? Waljud dan sifat dermawan. Waljud ini berat lagi. Waljud dan dermawan. Ibadlul mali artinya adalah menyerahkan hartanya. Fil usrah di dalam waktu miskin. Fil usrah di dalam waktu waktu miskin. Fi waqtil faqri artinya di dalam waktu fakir. Wasu'ubatil mali dan repotnya harta benda. Jadi dalam keadaan fakir tapi kamu masih dermawan, Masya Allah, luar biasa. Kamu punya uang 1000, ini Masya Allah, punya uang 1.500 kamu sedekahkan, padahal uangnya kamu tinggal 1.000. Kadang-kadang orang yang dermawan itu justru orang yang fakir. Karena kalau orang fakir kadang-kadang dia punya uang 10.000, sedekah 5.000 masih dia mau. Tapi kadang-kadang kalau orangnya kaya, dia ngitung-ngitung, padahal uangnya miliaran, dia mau nyumbang 1 juta saja, dia pikir 7 hari 7 malam istiqoroh dulu, kira-kira sedekah enggak ya, sedekah enggak, padahal yang dikasih sedekah cuma 1 juta. Ya Allah, ya Rabbi subhanallah. Ini kalau orang kaya ini kadang-kadang malah malah susah. Nah, dermawannya susah. Coba kau lihat itu yang di masjid-masjid orang sedekah itu paling berapa? Karena itu pun istikharah sudah lama dia ini sedekah ndak ya, sedekah ndak. Begitu dia sedekah sudah disiapkan ke masjid itu yang saku yang kanan ini ada uang 50.000, yang sebelah yang mau dikirim di masjid 5.000. Begitu dia masuk, dimasukkan kleru. Karena ngantuk kleru yang 50.000, 3 hari 3 malam gak bisa tidur gara-gara sedekah 50.000. Masya Allah ya. Waljud fil usrah wal iffah dan menjaga diri. Artinya menjaga diri, iffah itu bahasa Jawanya itu wiki. Wal iffah dan bisa menjaga diri dari yang haram maupun subhat. Ya. Aimanul haram artinya menahan diri dari yang haram maupun subhat. Haram tapi juga subhat juga masukkan. Iffah itu haram dan subhat. Fil khalwah di dalam waktu sunyi. Fi waqtil infirad artinya adalah di dalam waktu sendirian, anin nas daripada manusia. Fal afif maka utawi afif, fal afif maka utawi sifat menjaga diri dari haram. Man itu seseorang yubashiru yang yubashir basaro itu bersentuhan, siapa man al umuro pada beberapa perkara ala wifqi syar'i dari yang atas yang mencocoki syariat, wal muru'ati dan harga diri. Jadi iffah itu adalah seseorang yang bisa dirinya bersentuhan dengan beberapa perkara itu. Afif menjaga diri dari sesuatu perkara yang bersentuhan dengan beberapa perkara yang mencocoki dengan syariat dan harga diri. Iffah dalam khalwat itu beratnya Masya Allah.
Kalau di depan orang banyak, dirinya tidak mau maksiat, pegang HP yang baik-baik, pegang HP yang baik, Pak. Tapi begitu sendirian, nah itu setan dia afif apa enggak? Dia bisa apa itu, bisa ifah apa tidak? Dia masih menghubungi cowok atau ceweknya apa tidak? Dia masih SMS sama yang diharamkan oleh Allah apa tidak? Dia membuka sesuatu yang diharamkan oleh Allah apa tidak? Dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Itu namanya iffah. Ini yang perlu sekarang ini, iffah, bisa menjaga diri dari sesuatu yang jangan sampai bertentangan dengan syariat dan muruah, harga diri. Muruah dan harga diri. Harga diri kamu itu yang terpenting kau jaga. Nah, kamu di tempat sendiri itu harus bisa menjaga diri, apalagi di tempat umum. Jangan sampai salah satu muruah itu apa? Muruah itu adalah sesuatu hal yang bisa menjatuhkan martabat harga diri kamu. Muruah itu adalah sesuatu yang bisa menjatuhkan harga diri. Seseorang laki-laki membuka aurat di depan temannya sendiri, itu namanya muruah. Menjaga dirinya kamu nggak bisa. Apa itu? Kalau seorang laki-laki membuka auratnya di atas lutut di depan teman-temannya, itu muruah kamu sudah jatuh. Muruah kamu secara agama itu sudah jatuh. Kalau jatuh, kalau kamu ngomong, umpamanya ada ini aparat keamanan penegak hukum, kamu tadi melihat ada suatu kejadian hukum yang ada di sini. Kamu ngomong, oh iya Pak, tadi saya lihat ini si ini sudah melakukan kejahatan gini. Karena kamu suka kelihatan auratnya teman-teman kamu sesama laki-laki, apalagi dengan perempuan, maka omongan kamu tidak bisa diterima oleh pengadilan agama. Kalau kamu bersaksi, kamu jadi saksi orang menikah. Salah satu saksi itu, dua saksi itu harus adil. Adil itu artinya dirinya bisa tidak bertentangan dengan syariat agama dan bisa menjaga harga diri. Paham? Jadi satu yang dinamakan adil itu dirinya senantiasa mencocoki dengan syariat agama dan muruah harga dirinya. Kalau dirinya katakanlah kamu siapa saksinya? Oh ini paman saya. Oh paman saya. Paman kamu itu terkenalnya bukan ahli ibadah, sholatnya itu jarang-jarang. Jangan dijadikan saksi, karena tidak sah, karena dia pelanggar syariat agama. Walaupun kumisnya tebal, walaupun kaya raya, mobilnya mewah, ya, tapi dia itu pelanggar syariat agama, tidak boleh. Terus yang berikutnya lagi, paman kamu itu sering buka aurat. Pakai celana, itu celana pendek banget di atas lutut yang sangat tinggi, jalan kaki, lari pagi pakai celana pendek. Celana pendeknya itu tidak menutup lututnya. Makanya kalau bisa minimal kamu punya celana itu harus menutup lutut, ya, karena itu auratnya laki-laki. Apalagi juga perempuan itu harus bisa menjaga auratnya. Sama-sama tidak boleh laki-laki. Itu kalau kamu tahu Mbah Naji itu putranya Mbah Gememun, itu anak santri mandi pakai celana pendek di atas lutut, ditempelin sama Mbah Naji. Mbah Naji mau masuk di situ kan, mau melewati tempat itu, santri-santri itu mandi pakai celana pendek, tempelin wajib, dilarang, tutup. Langsung ditutup, tidak boleh ada kumpul-kumpul. Jadi langsung di kamar mandi masing-masing ditutup, sama langsung diperintahkan ditutup, tidak boleh. Padahal itu kan karena ada gerojokan begitu, makanya orang anak-anak itu pada mandi bareng-bareng. Makanya santri itu harus bisa menjaga. Kenapa otak kalian itu tidak betul-betul? Karena kamu pelanggar syariat dan pelanggar muruah. Makanya ilmu itu susah masuk. Ketika santri pelanggar syariat, pelanggar muruah, harga diri kamu itu dijaga, syariat agama. Kalau kamu diperintahkan sama seseorang saja, itu konsekuensinya paling apa? Ini perintahnya Allah, perintahnya syariat agama. Itu kamu enjoy, happy saja kalau langgar. Bagaimana kamu nanti di hadapan Allah itu? PD kamu bagaimana kamu di hadapan Allah? Kamu terang-terangan melakukan kejahatan, kemaksiatan.
Paham? Itu harus kamu jaga, paham? Harus kamu jaga. Kalau kamu sudah tahu itu harus jaga. Jangan happy-happy saja pacaran, happy-happy saja malah cerita-cerita. Itu sama saja kamu melecehkan Allah. Ya. Wa qaulul haq, dan perkataan yang benar. Liman bagi seseorang ya khauf yang takut siapa manhu kepada kepada orang. Liman pada seseorang ya khauf yang takut siapa manhu kepada man. Kasultanin jahilin seperti pemimpin yang jahat. Kamu mengatakan kebenaran pada pemimpin seseorang yang kau takuti, seperti geng. Wah, kamu bilang, geng, kau jangan suka palak-palak ya, kau jangan suka ngajak maksiat ya. Nah, itu konsekuensinya kamu akan dimarah oleh geng itu. Kamu sama pemimpin, sultan, pemimpin, Pak polisi, kamu jangan apa itu bikin kemaksiatan. Oh, itu kan konsekuensinya kamu akan berhadapan dengan polisi itu ya, karena dia aparat yang punya alat-alat untuk menegakkan keadilan, tapi justru dia melakukan kejahatan umpamanya. Nah, ini adalah sesuatu yang berat. Ini sesuatu yang berat. Awyarju atau mengharapkan siapa orang, awyarju atau mengharapkan hu kepada man. Awyarju atau mengharapkan siapa man, hu kepada man. Ngonai. Awyarju artinya mengharapkan siapa man afau pada ampunannya orang, atau pemberiannya orang. Kamu masih mengharapkan orang itu memberikan sesuatu kepada kamu atau memberikan maaf kepada kamu, tapi orang itu salah. Kamu mau mengatakan yang hak itu pada seseorang seperti itu kan berat bagi kamu. Wal makalah sadisa wassalasun, makalah yang ke-36 fi Zabur, di dalam kitab Zabur. Auha memberikan wahyu siapa Allah ila Daud kepada Nabiullah Daud alaihi salam. Innal aqila, sesungguhnya orang yang berakal, al hakima yang bijaksana. Maksudnya hakim itu siapa? Aikamilal ilm, yang sempurna ilmunya. Orang yang berakal, otaknya normal. Innal aqil, sesungguhnya orang yang berakal, otaknya normal. Maksudnya kan tidak semua orang yang berakal tapi tidak normal. Ada yang idiot. Idiot itu otaknya kurang. Paham? Disuruh ke selatan, malah ke utara. Suruh ke timur, malah ke barat. Jangan pacaran, malah pacar. Itu namanya idiot. Paham apa paham? Syariat mengatakan kamu harus bisa menjaga muruah, harga diri. Orang muruah, harga diri itu ya diantaranya santri itu ya harus bisa menjaga. Orang santri itu punya ilmu, walaupun sederhana tapi harus bisa menjaga muruah gitu loh. Santri itu harus bisa menjaga muruah. Pakaiannya boleh sederhana tapi harus yang rapi ya. Sendalnya boleh boleh tidak bagus walaupun sudah bolong-bolong tapi masih lengkap. Jangan pakai yang menjatuhkan muruah. Mau kemana kamu? Ke pasar, sendalnya yang satu merah yang satu hitam ya. Itu namanya orang sudah, ini orang bahlul atau orang sinting ya. Paham ya? Pakai songkoknya itu sudah terlalu jelek, warnanya itu mestinya harusnya ada bentuknya ya. Malah sudah kayak untuk takaran beras begitu. Ya Allah ya Rabbi. Pakai bajunya terlalu kotor banget. Badannya tidak bisa dijaga. Harus bisa menjaga laki-laki perempuan itu, paham ya? Bau badannya tidak boleh. Santri begitu salaman, orang yang salaman langsung pingsan. Ada apa? Bau ketek. Ya Allah ya Rabbi subhanallah. Harus dijaga, harus punya yang untuk obat ketek. Paham apa paham? Bau badannya itu harus dijaga. Makanya Rasulullah suka parfum, pakai yang harum-harum. Kalau di Mekah itu parfum itu kayak apa? Ya, terus pakai yang harum-harum, harum pengharum ruangan. Ada harum badannya. Orang Islam itu harus yang rapi begitu.
ilmu kalian itu sangat berharga. Tapi apa artinya keberhargaan ilmu kamu kalau dibawa oleh orang-orang yang tidak bisa menjaga ilmu yang baik? Ya, paham? Coba kamu jadi penceramah, bawa surban, bawa imamah, bawa ketek kamu itu bikin pingsan orang. Nggak pernah sikatan, begitu ngomong bau pete, bau jengkol. Ya Allah, begitu salaman ngomong orangnya langsung pingsan. Atau kalau pingsan langsung masih, kalau langsung orangnya muntah-muntah, aduh kenapa kamu muntah-muntah? Pak Ustaz kok bau busuk kayak apa gitu. Ya Allah. Paham apa paham? Hati-hati, harus dijaga hal-hal kayak gitu. Apalagi perempuan. Apalagi perempuan. Perempuan itu zina, perhiasan, tapi baunya, kemprohnya, apa itu tidak bisa bersihnya, kamarnya seperti apa itu tempat apa itu yang di belakang itu tempat kandangnya entok. Masya Allah, buang di situ, makanan buang di situ, kotornya kayak apa, kalau keluar kayak apa begitu ya, kayak bersih-bersih, begitu di kamar kotornya kayak susah manuk. Nah, paham apa paham? Itu akan menjatuhkan martabat kamu, muruah kamu. Wal maqala fi Zabur Allah Ta'ala Daud salam innal aqil hakim, ini orang yang akalnya sempurna. Tapi kalau idiot dikasih tahu begitu itu susah, wong idiot. Iya apa tidak? Wong idiot dikasih tahu begitu tuh repot. Suruh bersih malah kotor. Suruh yang menjaga badan yang bersih masih bau. Paham apa paham? Beli, anak santri beli. Saya itu beberapa kali, tapi saya menjaga diri itu. Anak santri begitu salaman saya bau ketiak. Masya Allah. Paham apa paham? Harus bisa menjaga diri itu. Al-kamil la yakhlu, tidak akan sunyi dari orang-orang apa itu akil hakim itu min arba'i saatin, daripada empat masa jam. Saat itu beberapa jam. Yaksimu, yang membagi siapa man akil kepada arba'u sa'ah ala hadil amal, atas ini nih ala hadil amal, atas ini nih amal perbuatan. Yang pertama, orang akil itu harus bisa membagi 4 jam ini ya, bagian ini. 1 jam yunaji, yang dirinya bermunajat siapa akil hakim, fiha, di dalam sa'ah rabbahu, pada Tuhannya akil al-hakim, akil yang hakim, yang sempurna ilmunya. Harus punya waktu, dirinya itu harus punya waktu untuk bermunajat kepada Tuhannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bidzikrihi, dengan berzikirnya akil, wa tilawati kalamihi, bidzikri, dengan berzikir kepada Allah, wa tilawati kalami, dan membaca kalamnya Allah, wa siqayatil hali, dan memperdulikan perilakunya, wa siqayatil hali, dan memperhatikan perilakunya, indahu, di sisi Allah. Perhatikan perilaku kamu. Perilaku kita ini selalu di hadapan Allah. Jangan sampai kita merasa lepas dari pantauan Allah Subhanahu wa indahu, di sisi Allah, wa nahwi dzalik, dan sepadannya itu semuanya. Wasaatun, yang nomor 2, wasaatun, dan 1 masa, 1 jam, wasaatun, dan 1 masa, yuhasibu, yang memperhitungkan siapa akil, fiha, di dalam sa'ah, nafsahu, pada dirinya akil. Ada 1 jam dia angen-angen, mungkin setiap malam dia angen-angen, hari ini apa yang aku lakukan ya Allah, tadi subuhku jamaah apa tidak, wiridkan tepat apa tidak, tadi saya ke sekolah pacaran apa tidak, maksiat apa tidak, gini dia angen-angen. 1 saat kamu harus ngangen-ngangen setiap harinya. Bahasanya sekarang itu harus punya diare, buku harian ya. Biayak tuba, dengan supaya mencatat siapa akil, a'malu, pada amal-amalnya akil, wa harakat, dan gerakannya akil, lailan, di dalam waktu malam, wa naharan, di dalam waktu siang, fil kagidi, di dalam kertas,
Kaget kertas itu kalau sekarang itu buku catatan harian apa nama? Di diari, bukan diare. Diare atau diare? Saudaranya kan itu. Ya. Sumayan duru lantas melihat siapa orang kepada kaget fi akhirin nahar di dalam akhirnya siang, wa fi akhiril lail dan di dalam akhirnya malam. Fayashkuru maka bersyukur siapa akil, au yastaghfiru atau minta ampun siapa akil. Jadi kalau bersyukur ya Allah aku gak maksiat, kalau maksiat minta ampun. Wasaatun dan satu masa yamsi yang berjalan siapa akil hakim fiha di dalam sah ila ikhwanihi pada saudara-saudaranya akil alladzina yang yakhbirunahu yang mengabarkan siapa ladina hu kepada akil bi'uyubihi dengan cacat-cacatnya akil liar jia supaya bisa mengembalikan siapa akil minha daripada uyub. Jadi cari teman-teman yang baik. Aku ini gimana ya teman, baik apa ndak perilaku saya gini itu cari teman yang baik. Kalau teman kamu bulet, kamu tanya gimana ya tadi aku maksiat gitu, oh ndak apa-apa, aman, bos, masya Allah. Itu namanya teman penjahat itu. Wasaatun dan satu masa biar di dalam sah yukhalli meninggalkan siapa akil baina nafsi antara dirinya akil wa baina lazzatiha dan di antara kenikmatan-kenikmatannya akil al halal yang halal, meninggalkan ya nafsunya dirinya daripada yang lazat-lazat. Jangan terlalu kita mau enak-enak terus di dunia, artinya mau tirakat juga di dunia. Wal maqalah sabi'us salasun, maqalah yang ke-37. Qala berkata siapa ba'dul hukama sebagian ulama-ulama al-hikmah, jami'ul ubudiyah utawi semuanya ibadah, minal ubudiyah daripada rukun-rukunnya Islam. Minal ubudiyah daripada rukun-rukunnya Islam. Maksudnya min arkanil Islam, daripada rukun-rukunnya Islam. Arbaatun itu ada 4. Minal khisal daripada beberapa macam ibadah, semuanya itu daripada ubudiyah, daripada rukun-rukun Islam itu ada 4. Yang pertama apa? Al-wafa. Al-wafa itu memenuhi janji, memenuhi. Al-wafa itu memenuhi bil uhudi dengan janji-janjinya. Wahwa adapun uhud wafa atau faraidillah itu menunaikan kewajiban-kewajibannya Allah Ta'ala Allah. Yang kedua wal muhafadzah dan menjaga anil hududi daripada batasan-batasan. Maksudnya wahwa utawi hudud istinabu muharramatillah, menjauhi beberapa perkara yang diharamkan oleh Allah, menjauhi beberapa perkara yang diharamkan oleh Allah Ta'ala Allah. Yang ketiga wasobru dan sabar alal mafqud atas perkara yang tidak ada, min mahbubati dari beberapa perkara yang dicintainya mafqud atau dicintainya apa itu hamba-hamba. Waridho dan ridho, kedua itu harus sabar. Kalau kita tidak ada sabar, kamu masih diberi seperti ini, syukuri, ya. Yang keempat waridho dan ridho bil maujud dengan perkara yang ada. Ridho wis onone ini alhamdulillah, adanya ini alhamdulillah, dinikmati, disyukuri. Minal mata'imi dari beberapa makanan-makanan, wal malabisi dan pakaian-pakaian, wal masakini dan rumah-rumah disyukuri. Walaupun rumah kamu tenda di bawah jembatan, kolong jembatan, disyukuri. Karena kamu kalau melihat dunia itu melihat orang yang di bawah kamu, kalau beragama orang yang melihat di atas kamu, supaya kita ini termotivasi lebih baik lagi, lebih baik lagi, melihat kebaikan yang baik, melihat yang diuji coba yang di bawah. Babul khumasi wallahu alam. Semoga kita menjadikan berkah untuk kita semua ahlul bait. Asma'ul Islam. Fatihah. Suratul ladzina an'amta 'alaihim.